Salawat serta salam tanpa semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada generasi selanjutnya, untuk para umat hingga akhir zaman. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pagi ini kembali dipertemukan dalam program rutin Kopi Fajar. Ketika otak perlu inspirasi, yang telah berjalan lebih dari 4 tahun sejak perdana pada 12 September 2021, tetapi kegiatan tersebut mengalami berdasi, dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini dengan suasana yang baru, kita kembali melaksanakan kegiatan Kopi Fajar ini yang awalnya dilaksanakan di lapangan, dan alhamdulillah hari ini kita memiliki tempat yang lebih memadai. Insya Allah pada kesempatan kali ini Kopi Fajar kembali hadir dengan suasana yang berbeda bersama narasumber kita, Al-Ustadz, guru kita Dondi Al-Jabari, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Untuk tema pada kesempatan kali ini, karena kita akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka tema yang akan diangkat adalah dahsyatnya ampunan dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Untuk rangkaian acara pagi ini, yang pertama adalah tausiah bersama Ustadz kita, lalu sesi tanya jawab, dan berikutnya adalah ramah tamah dan sarapan bersama yang nanti akan dikomandoi oleh panitia Ramadan. Baik jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita buka acara kajian subuh pada kali ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dari Allah. Baik. Baiklah, kita langsung penyampaian kajian atau siang pagi ini bersama guru kita Al-Ustadz Dondi Al-Jabari. Waktu dan tempat ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sama kaum di surga semuanya, bersyukur atas sebuah keniscayaan dan salawat dan salam semoga biasa terjawab ada Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir. Amin. Kita berharap bahwa Allah SWT terus senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya, irodah dan terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita sampai akhir hayat kita, menjemput husnul khotimah dan kelak kita sekeluarga dikumpulkan di surganya. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan pagi hari ini tentu
menjadi sangat luar biasa karena perjuangan panjang saya menemani teman-teman di Cherryville ini, dari mulai menghadirkan alam yang begitu indah. Kalau di kajian yang saya buat itu Mbak Reni Jarusman senang sama kajian kita karena backgroundnya makin lama makin terang, makin lama makin terang, makin lama makin terang karena sifatnya alami. Kalau sekarang kita ada di belakangnya masih lama. Dan sekarang justru doanya lebih jelas. Kenapa doanya lebih jelas? Karena kalau sekarang kan masuk musola kan ada doanya ya. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma qini dunubi, Allahumma nas'aluka min fadlik. Jelas. Kalau di lapangan kan nggak ada doa masuk lapangan. Baik. Jadi saya dapat aplikasi baru, jadi agak kerengkelan. You know the meaning of kerengkelan? Penyesuaian diri tidak sebentar. Dapat kinot baru doang. Baik. Jadi menjelang Ramadan tinggal 10 hari lagi. 10 hari ya. Kalau masih ada umur, jadi nggak bisa yakin gitu. Meminta aja sama Allah, mudah-mudahan umur kita sampai gitu ya. Allahumma sholli ala Ramadan, wa sholli Ramadan tadi pada salat alhamdulillah. Baik, saya hanya sekedar mereview dari apa yang selama ini kita pelajari. Saya ingin melihat satu hadis yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ada rangkaian doa yang sebaiknya kita baca pada saat sebelum menutup salat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baik, saya tidak akan berpanjang kalam tentang dajjalnya karena butuh waktu agak panjang. Serialnya mungkin bisa 5-6 pertemuan untuk ngomongin huru hara akhir zaman sampai munculnya dajjal. Tapi yang saya ingin Bapak Ibu pahami bahwa doa perlindungan ini adalah doa yang kemudian kita diminta oleh Allah Taala, diminta Rasulullah SAW untuk minta perlindungan dari Allah SWT atas azab neraka, kemudian azab kubur, kemudian fitnah kehidupan dan kematian, dan dari dajjal. Karena dajjalnya panjang, jadi saya nggak ngomong soal dajjalnya yang panjang itu, tapi saya ngomong soal 3 yang pertama: azab jahanam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian. Mari kita lihat bahwa kalau kita berlindung kepada Allah dari 4 ini, azab jahanam, azab kubur, fitnah hidup mati, sama dajjal. Oke, dajjalnya saya ulangi jadi bahas 3. Nanti kapan-kapan kalau panjang umur kita bahas tentang dajjalnya agak panjang. Soalnya akhir zamannya udah ada sekarang. Einstein Fahmi udah ketemu kan, makin jelas ya, ciri-ciri akhir-akhir itu udah kelihatan banget. Mari kita lihat bahwa kalau kita berlindung pada 3 hal ini, azab jahanam, azab kubur, fitnah hidup dan mati, berarti ada potensi
potensi kita ke sini kan ya. Ya kan? Kalau kita berlindung kepada ini berarti ada potensi kita dapat azab jahanam, ada azab kubur, ada fitnah hidup dan mati. Kita berlindung dari itu, dari tiga itu. Gitu. Nah, kemudian mari kita lihat bahwa kondisi yang ada di kita adalah bagian yang kemudian kita lihat di surat 19 ayat 71. Surat 19 ayat 71 itu Allah SWT menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in minkum illa waridhuha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Jadi tidak ada satupun dari kalian kecuali pasti mendatangi neraka. Jadi ini satu kepastian. Pasti datang, pasti. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena nanti terusin sampai ayat 72-nya. Karena ayat 72-nya orang yang bertakwa selamat. Masalahnya sudah setakwa kita. Nah ini yang kemudian jadi pertanyaan yang sifatnya internal. Jadi kita sendiri minimum requirement-nya nyampe nggak? Jadi kalau sudah punya ancang-ancang keselamatan, karena kalau Rasulullah SAW kira-kira kalau saya gambar ini agak lancang sih gambarnya, ada jahanam di bawah gitu ya, terus kemudian ada sirat gitu. Ini gambar yang kemudian membuat dari mahsyar, jadi selesai dari mahsyar ke surga. Nah saya nggak gambarin kontornya. Jadi ini gambaran lancang saya berusaha untuk engage supaya apa yang kita pahami selama ini tergambar paling tidak tahu secara infografis sederhananya, gitu ya. Tapi ini adalah kelancangan saya, jadi sebetulnya nggak boleh begini. Jadi mohon maaf. Kata Rasulullah SAW ada yang secepat kilat, jadi cuma sesabaran geledek. Nah kira-kira amal apa yang bikin kita kayak begitu? Kata Rasulullah SAW yang secepat kilat itu tanpa hisab, tanpa azab ada 4 golongan. Dia tidak pernah tatayur, tidak pernah kain, tidak pernah minta ruqyah, dan dia tawakal penuh kepada Allah. Jadi kalau model-model kayak saudara-saudaranya Dr. Agung yang di Jawa sana kalau lihat kupu-kupu masuk rumah berarti itu nggak masuk. Kalau ada kedutan di mata kanan sebelum zuhur, bunyi nging sebelah kiri dan seterusnya, nah itu kemudian otak digantung turmato gitu, nah udah itu nggak masuk ke tata itu. Minta kain itu pengobatan dengan bara api, itu juga sekarang pengganti udah banyak, pakai akupunktur, pakai lintah, pakai akupressure, pakai set dan seterusnya. Kemudian yang ketiga tidak minta ruqyah, ruqyahnya yang ruqyah yang ghairu syar'i. Yang ghairu syar'i yang mana? Yang qomat kamil, yang nggak jelas bacaannya. Itu antara mantra pelet sama disembur pakai air apa nggak jelas gitu, nah itu nggak boleh. Tapi kalau dijahar pakai ayat, pakai alat hadis boleh, nggak apa-apa. Nah yang keempat tawakal penuh. Nah, sebelum saya jauh-jauh ngomongin yang 4 tadi itu, kira-kira tawakal kalau versinya Bapak Ibu, tawakal itu apa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa kita? Tawakal itu apa tawakal? Berserah diri itu islam. Berserah itu, pasrah itu penaan. Takwa itu takut. Jadi apa tawakal? Nah ini jangan sampai kita ngomong panjang lebar tapi apa yang dimaksud nggak tahu gitu. Apa tawakal? Jadi buat banyak mualaf apa banyak orang baru? Apa tawakal? Langsung ChatGPT. Data kepakai ChatGPT sekarang Jikola. Takut bukan? Takut itu takwa. Khasyah takut. Khauf takut. Tapi
hampir mirip nih semuanya, macam-macam bermasalah. Jadi gini, tawakal itu adalah bagaimana ketika kita datang ke bis, datang ke kereta, nggak dapat duduk. Gimana cara? Apa yang kita lakukan? Nggak dapat duduk, berarti harus berdiri, terima takdir. Ya udah, ditakdirkan begitu ya sudah. Terus habis itu ngapain kita? Di bis atau di kereta nggak dapat duduk, terus ngapain? Berusaha untuk tetap berdiri, cari tempat duduk, nggak ada, penuh pegangan. Pegangan itu tawakal, menggantungkan diri atau menyandarkan diri, itu tawakal. Jadi kira-kira kalau kita sok-sokan main surfing di kereta, main surfing di bis, nggak pakai pegangan, nggak pakai nyender, ini kan ada orang duduk, kan biasanya kita mati apa, lupa nyender, efek kita, supaya apa? Supaya steady, supaya kitanya nggak guncang. Tapi kalau kemudian kita ada di tempat yang sama sekali nggak steady, mulai dari kaki atau tutup kaki, mulai dari nyari senderan atau benar-benar nyari senderan, pegangan atau asal pegang, pegangan. Ini tawakal. Sehingga kemanapun Allah mau bawa, mau direm nggak ngejengkar, mau digas nggak justru. Jadi tawakal itu bergantung, menyandarkan. Jadi kalau menyandarkan segala sesuatu sama Allah, itu ada bagian yang harus jadi bagian kita. Tawakalnya ke Allah, tapi yang jadi bagian kita apa? Ikhtiarnya. Ibunda Hajar waktu ditinggal sama Nabi Ibrahim, beliau sama Ismail ya. Ikhtiar beliau apa? Bertanya, apa kau mau ninggalin kami di sini berdua? Dari jauh. Mau tinggal benar nih berdua? Dari jauh. Tapi begitu ditanya, apakah ini kehendak Rohmu? Baru dijawab sama Nabi Ibrahim. Betul, ini kehendak Roh. Oh, kalau ini kehendak Roh, dia tahu kemana dia harus bertawakal. Tinggal. Rohmu tidak akan menyanyiakan aku. Nah itu tawakal. Tapi ada bagian yang kemudian jadi ikhtiarnya Ibunda Hajar. Begitu dimasukkan dalam kondisi bahwa dia harus ditinggal, dia terima. Dikelar. Sabar terhadap ketetapan. Karena memang dia harus ditinggal. Allah menyakiti yang mana. Tapi begitu berubah jadi kesulitan, air susunya habis, air yang dibawa sekirban habis, dan gak ada air di tempat yang seperti itu. Sementara Ismailnya dehidrasi, pojokan, sakaratul maut. Yang dia lakukan apa? Yang dilakukan sama Ibunda Hajar, berdoa, ikhtiar. Sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah, sofa marwah 7 kali. Dapat airnya di sofa? Di marwah? Udah ikhtiar nih. Ternyata bagian ikhtiar itu kalau nggak diiringi sama tawakal, nggak akan muncul zamzam. Nggak dapat di sofa, nggak dapat di marwah, tapi dapat di kakinya Ismail. Jadi tawakal itu adalah bagian yang ikhtiar sudah kita tuntaskan dan sisanya serahin sama Allah. Jadi kalau bahasa ending saya itu selalu be the best, do the best, Allah will take care of the rest. Seolah-olah kalau orang yang nggak ngerti bahasa Inggris akan mengatakan bahwa lakukan yang terbaik, jadi yang terbaik biar Allah mengerjakan sisanya. Kalau Allah menjadi bagian siksa, bukannya Allah yang jujur memperbaiki semuanya. Enggak. Allah itu enggak akan mengerjakan apa yang jadi bagian yang tidak kita kerjakan. Allah Maha tahu betul, tapi kalau kita nggak minta, sombong. Kira-kira
Ibunda Hajar bisa nggak minta sama Allah, ya Allah, engkau yang tinggal kami sama Ismail di sini, ya udah terserah sama engkau, terserah engkau mau diapain kamu. Terus kemudian berpatu tangan gitu, iya, gitu, udah, lakukan sesuatu dosa. Untuk kehidupan kita juga sama, kita harus melakukan hal yang bagus. Dari lapangan ke sini ini perjuangannya masya Allah ya. Iya, bangga sekaligus kagum sekaligus luar biasa, ngadu sabarnya panjang nih. Ya, bisa sampai kayak begini nih, ya, nggak ada drama sih, cuman banyak banyak strategi. Ala boleh kali, ada yang katanya Rasulullah SAW melangkah seperti bayi, ada yang seperti naik kuda, ada yang seperti naik onta, ada yang seperti berjalan kaki, bahkan ada yang tidak sempat menginjakkan kakinya, dia sudah jatuh ke jalan. Ada helm, ada jaket, iya, helm biasanya dia nampung. Baik, ada yang secepat onta. Tapi maksud saya ini kan potensi azab dan fitnah ini akan menjadi sangat luar biasa untuk kita ketika kita memahami bahwa potensi azabnya ada, potensi fitnahnya ada, maka yang harus saya lakukan adalah kan gitu. Sehingga ada kuburan itu ya. Baik, kita ini hidup di antara kehidupan yang sebelumnya dengan kehidupan yang akan datang. Mau izin irama konser rahmatnya nggak usah tahu diperhatiin, fokusnya ke saya aja. Buka surat yang kedua ayat yang ke-28. Surah Al-Baqarah ayatnya yang ke-28. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Kaifa takununa billah wa kuntum amwata fa ahyatum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Jadi Allah SWT menjadikan kita itu ada di 5 fase kehidupan. Sebelum hidup masih mati, kemudian dihidupkan lewat rahimnya ibu kita, lahir ke dunia, kemudian diwafatkan, kemudian dihidupkan lagi saya yang kedua, kemudian dikembalikan. Nah, dikembalikan ini panjang nih. Ada mahsyar, ada mizan, ada al-kautsar, ada penyerahan amal, ada macam-macam. Panjang ceritanya. Nanti itu bagian dari mulai hidup. Tapi paling tidak ada 5 fase dari mulai mati, hidup lagi, dan mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, saya ringkas bagian itu berkait sama hadis ini tadi cuma 3. Matinya nggak saya bahas, terus hidupnya sama kubur pas hidup lagi. Jadi bagian yang saya sebut sebagai dunia barzakh sama neraka sementara. Neraka sementara, iya, neraka itu dari 2 bagian. Ada neraka sementara untuk mencuci dosa-dosa banyak orang, dan kemudian ada orang yang pantas masuk ke surganya. Nah, Rasulullah SAW pernah bilang bahwa nanti ada orang yang terakhir masuk dari kalangan ahli neraka yang diminta oleh Allah SWT kepada malaikat Malik. Wahai Malik, carikan orang yang punya iman seberat biji zarrah untuk dimasukkan di dalam surga. Maka dicari sama malaikat Malik, gak ketemu di hari yang pertama karena saking luasnya neraka. Ketemu di hari yang kedua, itu pun ada di palungnya neraka. Palungnya dunia itu, palung Mariana sekitar 10.000 meter. Meter apa kilo? Kalau nanti dicek di jadi beda begitu. Palung Mariana itu berapa kilo?
1000 kilo atau 10.000 kilo, saya lupa. Tapi palungnya jahanam itu kata Rasulullah SAW yang tadi saya kasih gambaran lancang tadi, itu kata Rasulullah SAW, batu yang dilepaskan di dasar jahanam itu baru sampai ke dasarnya palung itu sekitar 70 tahun. Ketemu palung Mariana, Pak. 11 kilometer. 11 kilometer. 11.000 meter. Ya 11 kilo. 11 kilo ya. 11 kilo mah dekat. 11 kilo itu dari sini ke rumah saya ya. 11 kilo, kurang lebih. Yang lewat dikit. Maksudnya bela nih. Jadi kalau jahanam itu sekitar 70 tahun lamanya. Jadi batu yang dilepas di dasar jahanam itu baru sampai 70 tahun dia baru nyampe dasarnya. Dan orang itu ada di dasarnya palung tadi. Dibawa sudah dalam keadaan debu haram. Jadi dimasukkan ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Kemudian menjelma atas izin Allah menjadi 60 dirok. Situ nanti 60 hasta. Setinggi Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau kita keluar nanti lihat sutet yang 200 kPa, nah itu segitu tuh. 25-30 meteran. Masuk ke surga, diteriakin sama pintu surga. Udah penuh. Maka dia ngaku sama Allah, ya Allah udah penuh. Ya mas, ada jatah di surga. Karena kamu orang terakhir yang masuk surga. Begitu dia masuk lagi, diteriakin lagi sama Firman. Udah penuh. Ya emang udah penuh, orang dia orang terakhir. Begitu dibilang udah penuh, dia masuk, dia bilang, ya Allah udah penuh ya Allah. Ya, kamu orang yang terakhir yang mendapatkan 1 bagian kebahagiaan di dunia, kamu dapatkan 10 bagian di sini. Masalah. Begitu dia masuk, ditutup pintu surga, ditutup pintu neraka, tidak ada lagi pergantian pemain dari neraka ke surga. Sudah tidak ada lagi katrol, tidak ada lagi syafaat, berhenti sudah. Di bagian yang neraka sementara tadi. Apa yang terjadi setelahnya? Allah SWT mengatakan kepada orang-orang neraka, tidak ada lagi siksaan bagi kalian kecuali aku tambahkan setiap harinya tambah parah. Setiap harinya akan tambah parah. Dan tidak tambahkan kepada orang surga kecuali kenikmatan yang bertambah-tambah setiap harinya. Maka sejak saat itu baru masuk ke bagian yang kata Rasulullah SAW, 500 tahun neraka sementara itu lamanya 360 hari yang satu harinya setara dengan 1000 tahun. Ini baru istilah neraka yang sementara. Baru dari setelah ini baru kemudian bergeser kepada surga atau pokoknya masuk ke khalidina fiha abadan. Kalau dia di neraka ya sudah, nggak pakai neraka sementara, langsung permanen. Orang kafir, orang munafik, orang musyrikin itu langsung ya, nggak ada cerita. Nah, mari kita lihat potensi ini menyebabkan kita berarti ada barzah, ada neraka sementara, ada surga. Kepengennya kan kalau kita berlindung tadi Allah mainnya untuk bisa menadabil jahanam, berarti jahanamnya nggak usah ada, berarti langsung masuk surga. Dengan amalan yang kita punya apa yang bisa? Nah ini pertanyaan. Terus di barzah itu ada 2 kemungkinan. Kalau nggak siksa kubur, ya nikmat kubur. Kita sudah punya amal apa untuk bisa dapat dari nikmat kubur itu? Nah ini yang mau kita bahas. Izin dahsyatnya siksa di neraka jahanam ini kenapa? Kalau gambarnya Gitu. Iya.
Jadi ketika gambaran neraka jahanam itu kata Rasulullah SAW, oh iya, Dari sini. dari PDF-nya. Pokoknya intinya gini, api itu membakar di yang jahanam tadi. Kata Rasulullah SAW, siksaan di azab jahanam itu lebih banyak orang-orang yang kemudian siksanya saya nggak akan ceritakan karena sangat detail. Ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu dikasih gambarannya. Tapi diantaranya gini, orang yang makan riba itu dia akan berusaha untuk minggir, tapi ditimpuk pakai batu besar. Ditimpuk pakai batu besar, dia ke tengah lagi, berusaha minggir, timpuk lagi, minggir lagi, timpuk lagi. Para pezina itu ditusuk pakai besi panas dari duburnya sampai ke ubun-ubun. Perempuan-perempuan yang nggak mau pakai jilbab itu dijambak rambutnya, terus kemudian dicelup-celupin ke neraka, diutuhin lagi, terus begitu. Dan siksanya itu betul-betul dirasakan sepanjang itu. Dan banyak lagi yang lainnya, saya malas ceritanya juga. Nanti kapan-kapan kita bacakan kitab-kitab tentang itu. Oke. Mundur dari jahanam ke kubur, karena doanya gitu kan, Allahumma inna na'udzubika min adzabil jahannam wa na'udzubika min adzabil kubur. Azab kubur itu kata Rasulullah SAW, banyak yang kemudian orang di azab kubur itu karena istinjanya nggak bersih. Sehingga saya ingat betul ketika kecil dulu saya nggak pernah diajarin bagaimana istinja yang benar. Begitu terakhir ke sini baru bahwa laki-laki itu kalau kemudian istinja itu sunnahnya adalah diurut dari pangkalnya, diurut ke depan, kemudian di bagian kepalanya dipencet, baru kemudian dicuci. Itu pun kalau nggak ada air ya, kalau menurut kita tisu. Kalau zaman Rasulullah SAW pakai batu atau pakai daun, ya nanti tinggal usapan. Nah, saya ingat betul dulu kecil waktu masih belum ngerti tentang Islam, itu kencing gambar, Pak. Sambil main, tarik celana gambar. Giliran. Zaman kecil. Agak gedean dikit, dapat pepetin ke tembok. Begitu yang mulai gede, melihat orang cuma dipegang terus ternyata cipratan najis itu kena ke baju kita dan kemudian kita bawa sholat, itu Masya Allah, azab kuburnya luar biasa. Dan Rasulullah SAW pernah mendatangi satu kubur. Rasulullah SAW ambil pelepah kurma, kemudian dibelah dua sama Rasulullah SAW, ditancepin, ditanya sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mana ya Rasulullah, ini sampai pelepah kurma ini kering, dia akan memohon ampun kepada Allah. Ada orang yang ada di kubur. Ini orang Indonesia nggak ada pelepah kurma, yang diadain apa? Kamboja, tanam aja sekalian. Tapi nggak perlu nyiram kan? Tanam Kamboja aja. Jadi Kambojanya sepanjang tubuh meminta ampunan untuk supaya kira-kira gini. Maka apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Kata Rasulullah SAW, sholat kita, zakat kita, wakaf kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, itu akan melindungi kita dari semuanya. Dan bahkan kalau kita kemudian suka membaca Al-Quran, di alam kubur itu di bawah lampu, wah ini ditanya total berapa watt lampu. Kalau ini kira-kira 20-an gitu, 100 watt tadi ya. Nah kira-kira kalau ada kubur
diperangi sama 100 watt itu terang nggak? Per wattnya itu datang dari Al-Quran per juz atau per surat. Kalau satu surat 1 watt, kira-kira kalau cuma kuliah dulu, kira-kira berapa watt? Yang terakhir itu begitu. Kalau baca Qurannya cuma Yasin doang, baca Qurannya cuma Al-Kahfi doang, baca Qurannya tidak mau menghafalkan, tidak mau mentadaburi isinya, tidak mau menjalankan amalnya, bagaimana kubur kita bisa terang dengan ratusan watt yang akan memerangi kubur kita? Gimana pada dapat nikmat kubur? Kalau kemudian baca Quran aja malas. Bahkan tidak berhenti sampai di situ. Ketika di akhir nanti Allah SWT akan mengirim para malaikat untuk meminta kita naik sesuai dengan bacaan Al-Quran kita. Maka nanti masuk ke bulan Ramadan, saya nggak tahu. Bapak Ibu sudah terbiasa sehari-hari baca berapa lembar, berapa juz. Jangan kemudian kayak orang musiman. Orang musiman itu gimana? Begitu masuk Ramadan, wah, baca Quran. Begitu masuk Syawal, kembali ke akal, nggak baca lagi. Yang saya temui lebih sering begitu. Jadi kalau kata Buya Hamka, orang muslim itu adanya di sholat Id sama sholat Jumat. Keluar semua. Sholat Id, sholat Jumat, keluar semua. Orang Islam kalau kepengen dia tidak. Muslimin itu akan keluar di sholat Id dan sholat Jumat. Mukminin itu akan keluar pada saat kapan? 10 hari terakhir Ramadan. Saya nggak tahu 10 hari terakhir Ramadan bakal ada yang isi. Kalau subuh mungkin penuh, tapi sisanya tarawihnya kita lihat nanti. Itu orang-orang mukmin yang ada di 10 hari terakhir. Ada yang musiman, jadi ada muslimin, ada mukminin, ada musiman. Musiman yang mana? Yang cuma 2 pekan Ramadan. Masuk Ramadan, wah rame, wah penuh. Nanti kita lihat, bikin capture, ya, bikin dokumentasi. Begitu lihat hari pertama ada yang motor dari sini lah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nanti lihat 2 pekan banyak mengalami kemajuan. Itu di mana-mana begitu ya. Makin stoknya makin maju. Alias kosong. Belum yang pulang kampung lah, belum yang inilah itu apa segala macam. Begitu tinggal 10 hari terakhir, yang mestinya lagi ngotot-ngototnya, lagi gebar-gebarnya ibadah, malah hilang. Dan nggak tahu lagi di kilometer berapa gitu. Padahal itu adalah waktu untuk mencari berkah. Tapi ada satu kelompok lagi selain muslimin, mukminin, ada yang musiman tadi, yang 2 pekan Ramadan, ada yang terakhir. Orang sholat dia nggak sholat, orang ke masjid dia nggak ke masjid, orang ngaji dia nggak ngaji. Siapa yang mereka? Orang begitu turun dari masjid, dia malah masuk ke masjid, bongkar kotak infak. Dia namanya musimin. Jadi ada muslimin, ada mukminin, ada musiman, ada musimin. Ya, bikin pusing. Biasanya ngaco-ngaco lah begitu. Nah, azab kubur itu terjadi begitu kata Rasulullah. Nah, bagaimana Allah, bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dari Allah Taala? Yang pertama, banyakin hal-hal yang menyebabkan kita dapat ampunan. Apa saja? Dan itu menjadi bagian yang setiap kita punya alasan untuk mengumpulkan itu. Nah, nanti di bagian akhir saya kasih tips gimana caranya supaya ada bagian yang insya Allah bisa menjamin lah bahwa yang kita kerjakan jika kita kerjakan ya balik lagi jika kita kerjakan. Kalau dari kerjakan ya enggak.
Gitu. Apa itu? Yaitu memperbanyak ampunan, tobat Tuhan, bikin kebaikan, doa ampunan orang lain, doa untuk orang lain, istighfar dan zikir, ini normatif lah. Bagian yang kemudian setiap orang bisa melakukannya. Tapi persoalannya adalah bagian yang kita sebut sebagai bagian yang harusnya dipenuhi dengan bagian yang menjamin kita bahwa kita akan dapat ampunan. Kalau di neraka sementara tadi bisa diampuni, dikubur bisa diampuni, saya ingin menceritakan kepada Bapak Ibu ada orang yang dosanya selesai di dunia, maka di alam kuburnya dapat nikmat kubur. Di akhiratnya langsung surga. Tapi kalau dia nggak selesai dengan dunianya, masih banyak dia mengerjakan kesalahan-kesalahan, maka ada azab kubur untuk mengulangi dosa-dosa. Karena untuk masuk ke surga. Begitu belum cukup di dunianya, dihajar di azab kubur, nggak cukup juga dihajar di jahanam, baru masuk surga. Karena nggak mungkin masuk surga dengan sisa-sisa dosa. Terakhir itu kotor. Nah, persoalannya adalah kita ini mau mengandalkan apa yang kita punya dengan yang datang dari Allah bentuknya ampunan, atau hanya sekedarnya saja ya syukur-syukur diampuni, kalau enggak ya gimana Allah jalan, nggak bisa. Saya itu istighfar sehari berapa kali? Kita baca berapa kali? Sehari berapa kali? 2 kali. Cukup. Nah, ini problem. Kalau merasa bahwa ini cukup, nah ini masalah. Kalau ini merasa belum cukup, kira-kira dengan apa lagi kita bisa nambah? Tadi saya bilang 3 fase penampungan itu ada bagian neraka yang tidak kekal tadi, ada bagian azab kubur yang akan menghabisi dosa kita, ada bagian di dunia yang harus ditebus dengan amal soleh. Pak, Bu, isi doa untuk orang yang sedang sakit. Apa doanya? Sabakallah la ba'sa tahurun insyaallah. Mudah-mudahan Allah menyembuhkan, enggak apa-apa. Insyaallah itu akan menjadi pembersih. Pembersih apa? Pembersih dosa. Jadi rasa sakit itu membersih dosa. Jadi kalau dikasih sakit itu betul. Kok berat ngomongnya? Dikasih sakit dalam bersih. Ah, yang benar. Bukannya ngeluh. Jadi makin sering sakit-sakitan itu sebetulnya cara Allah SWT untuk menghapuskan dosa. Ada orang yang berobat sana sini nggak sembuh. Allah ingin menggugurkan dosanya. Kalau orang tahan ya, dibawa ke Suncan, dibawa ke Jerman, dibawa ke Penang, dibawa ke ini itu apa semacam. Kalau Allah mau nyembuhin dia dengan pengguguran dosa, mau apa? Mau diobatin pakai cara apa? Mau pakai dokter tahyul, mau pakai akupuntur, mau pakai apa, emang nggak sembuh. Memang Allah sedang menghajar dosa-dosanya supaya apa? Supaya nggak ada azab kubur, supaya nggak ada azab jahanam. Terima, harusnya. Tapi karena orang merasa bahwa kok saya udah berdoa, udah kayak bener aja doanya. Seolah-olah kalau kita sholat ibadah sudah mesti diterima gitu. Maka kadang-kadang kurang ajarnya kita itu, mohon maaf, kalau sholat duha, doanya apa? Allahumma inna duha alka wa baha alka wa quwata quwatuka wa inna rizki minas sama fa'anzirhu wa inna rizki minal ard fa'akhrisku. Kalau masih dikit banyakin, kalau masih jauh deketin. Sholat 2 rakaat aja mintanya banyak banget. Emang udah bersih rutin aja 2 rakaat? Betul tidak? Jadi GTM kita tuh gini, kita mengerjakan exactly the same kayak Rasulullah SAW kerjakan. Plak kecil plak. Apa yang Rasulullah SAW kerjakan? Kita
salam sunnah. Rasulullah SAW mengajarnya ini, kita sama. Salat tahajud, salat sunnah isya, kerjaan semua. Kira-kira ada jaminan pasti diterima? Tidak ada. Itu repot itu. Dan silakannya justru kalau begitu kita maksiat sudah lebih pasti dicatat sebagai dosa. Jadi mana yang lebih pasti? Maksiat apa amal soleh yang lebih pasti? Lebih pasti dosa, amal soleh lebih diterima. Masalahnya apa? Ganjelnya banyak. Gak yakin, gak nyampe. Jadi ya kan, kita kadang-kadang berani. Ya Allah, kok gak diterima ya sama Allah? Lah, tahu dari mana kita berubah apa enggak? Karena gak dikabul, gak disegerakan, jadi menganggap bahwa itu dari terima. Gak bisa begitu. Kita harus tahu bahwa mekanisme pemberian Allah SWT dalam bentuk pengabulan itu ada 3. Langsung saat bersanya, apa yang saat bersanya? Seketika minta, seketika dikasih. Kata Umar bin Khattab bagaimana? Jangan terlalu gembira dengan doa yang terlalu cepat dikabul, karena sangat boleh jadi itu istri kalian. Seperti apa mengerikannya? Bapak Ibu mau di sini surat 11 ayat yang ke-15 ayat yang ke-16. Kalau sudah disegerakan semua di dunia, kemudian Allah SWT memberikan nyopek kabeh di dunia, habis itu apa? Gak ada lagi bagian di akhirat. Waduh, repot. Mereka mau dari dunia udah semua. Kayak model Jeffrey Epstein. Udah semua kan, pulau punya apa semua, kehidupan seksnya terpenuhi, dia pedofil, duit banyak, apa? Udah selesai semua. Apa kata Allah di ayat 15-nya sudah 11? Alhamdulillah Malaysia maka untuk hayat di dunia wazina tahan barang siapa mengatakan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah SWT akan berikan semua yang dia inginkan. Ayat 16 lihat. Itulah orang-orang yang tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali dapat neraka doang. Karena udah selesai. Jadi jangan terlalu cepat bergembira ketika disegerakan apa yang kita inginkan. Yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang Allah SWT mengabulkannya dengan cara ditunda. Gak sekarang tapi nanti. Pernah gak Bu, Pak, kita berdoa di bentuk akhirnya tercapai dia. Akhirnya jadi musola juga setelah berapa kali kita kegerilisan di lapangan. Alhamdulillah, ternyata sekarang waktunya. Meskipun masih belum kemarin, tapi setidaknya doanya berubah. Doa lapangan jadi doa musola. Masuk musola jadi jelas doanya. Artinya, kenapa nggak dari dulu? Kalau dari dulu menganggap lebih dulu aku mau jadi orang jumawa. Doanya orang soleh. Enggak, Allah nggak pengen gitu. Tunggu sampai saat yang paling tepat, dan ini saat yang tepat karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Yang ketiga, nah ini yang sumir nih, nggak jelas nih yang ketiga. Yaitu apa? Allah mengabulkan doanya seseorang itu dengan mengganti formatnya. Karena ganti format ini terserah Allah mau kayak apa. Mana yang lebih baik kira-kira? Kebutuhan kita atau keinginan kita yang harus dipenuhi? Kebutuhan harus. Dan yang lebih tahu kebutuhan kita sama keinginan kita, Allah apa kita? Allah. Nah, pertanyaan mendasarnya gini, kira-kira kalau ada kehendaknya Allah sama keinginan kita, yang harus didahulukan yang mana? Ya benar. Kalau ada kehendak Allah sama keinginan kita, mana didahulukan? Kehendak Allah palsu. Kenapa? Karena kalau kita misalnya ditanya nih, mana kedudukan yang lebih bagus?
dikabul doa kita sama yang nggak dikabul doa kita. Yang lebih bagus kedudukannya yang mana? Yang dikabul atau yang nggak dikabul? Nggak dikabul. Loh, katanya kehendak Allah didahulukan. Kalau kehendak Allah didahulukan, kalau keinginan kita terkabul, berarti itu keinginan kita. Kalau nggak terkabul, itu kehendak Allah. Mana yang belum bagus? Coba tahu ini. Kalau jauh. Ternyata kita belum jadi hambanya Allah, baru jadi hamba hawa nafsu. Ternyata kita bertekan pertanyaan begitu aja udah keberkat gitu. Jadi gini, kalau kebebasan pengampunan ini kita belum cukup dengan apa yang kita kerjakan, maka apa rahasianya supaya kita bisa dapetin fase pengampunan tanpa harus kena azab kubur, tanpa harus kena azab jahanam? Apakah doa di akhir sholat tadi cukup? Udah pasti diterima? Ada garansi? Siapa yang merasa sholatnya subuh tadi diterima? Angkat. Nggak ada garansi. Dagang saya pun tidak ada. Karena nggak ada garansi. Nggak khusyuk, iya. Makanya istighfar 3 kali tadi ya. Ada yang masih mikir utang, ya. Allah Akbar. Gimana bayarin? Dan macam-macam. Mari kita lihat, bisa nggak kita tanpa azab kubur, tanpa azab neraka? Nah, ini pertanyaan kan, kita jawab lagi. Istighfar kita sudah cukup nih. Kata Allah SWT, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, surah Al-Imran ayat yang ke-133 sampai 135 sebagai sebuah gambaran. Silakan. Ini kan mau Ramadan ya, kita berarti buka Quran. Mudah-mudahan di Ramadan kita makin cinta sama Quran. Aku bilang syaitan rajim wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah arduha samawati wal ardh. Bersegeralah kamu kepada ampunan yang datang dari Tuhanmu. Enggak perlu bikin salah, banyakin aja istighfar. Enggak usah nunggu kita keliru, banyakin istighfar. Enggak ada apa-apa istighfar. Jangan pas ngeliat pasangan doang istighfar. Astagfirullahaladzim, kayak nggak jurik. Astagfirullahaladzim. Pokoknya apapun yang terjadi, astagfirullah. Nggak perlu cari salah. Ini orang mutakin di situ di ayat 134 itu dibilang sama Allah SWT, "Alladzina yunfiquna bisyarra'i wad dharra." Ada yang dibuat asing, ada yang dibuat karpet, ada yang dibuat paper, ada yang macam-macam. Ada yang datangin sarapan, ada yang apa. Pokoknya berusaha untuk semuanya dihadirkan. Demi apa? Demi amal soleh yang kita kerjakan. Punya sedekah, nggak punya tetap sedekah. Warga minal ghaib, mudah mengelola emosi, nggak gampang nyolong, nggak sumbu pendek. Reptilian brain-nya nggak dipakai, dan gampang emosi. Terus kemudian apa? Di situ dikatakan wal-afina 'anil nas, mudah memaafkan kesalahan orang. Jadi kalau lihat dari awal orang-orangnya, banyak orang-orang baru, meskipun wajah-wajahnya wajah-wajah terlama. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang dulu aktif kok malah sekarang hilang? Nah, catatannya istiqomah apa enggak? Nah, gitu. Malah kan lihat yang istiqomah. Terus apakah kemudian itu cukup? Enggak. Justru orang bertakwa di ayat 135-nya adalah orang-orang yang apabila dia mengerjakan kesalahan, baik itu sifatnya pribadi maupun kolektif, dia cepat-cepat ingat Allah, cepat-cepat mohon ampun, karena cuma Allah yang bisa ngampun.
Jadi ciri-ciri orang bertakwa itu apa? Yang ketika dia punya kesalahan, cepat minta maaf. Baik yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya kolektif. Pribadi itu apa? Sombong, sombong, ria, doa, pokoknya nyakit hati. Kalau yang kolektif apa? Ngajakin orang zina, ngajakin orang riba, ngajakin suap, ngajakin ini, itu apa, segala macam. Muamalah nggak benar dan seterusnya. Berlaku curang dan seterusnya. Jadi situ dikatakan walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarallah fastaghfiru lidzunubihim. Jadi yang bertakwa itu ya kayak kita modelnya punya kesalahan tapi cepat-cepat ingat Allah minta ampun. Nah, apakah itu cukup ujiannya? Cukup nggak? Kalau cukup sudah selesai ditutup dari sini kita bubar. Kalau cukup nggak kira-kira? Oke, kalau enggak berarti terus. Sedekahnya cukup nggak? Kalau berapa hanya sedekah, udah sedekah karpet, udah sedekah AC, udah lampu, udah ini, udah itu. Saya capek ini, itu, apa, segala macam. Cukup? Kalau nggak cukup terusin. Wakaf Qurannya kira-kira udah berapa? Berapa masjid yang sudah dibantu? Rumah pakis mana yang sudah dibantu? Kira-kira pernah titip nggak ke teman-teman yang umroh? Titip dong wakaf Quran di Masjidil Haram. Tapi jangan-jangan dia beli percetakan taruhnya di masjid. Salah. Jadi yang benar gimana? Beli percetakan yang versinya Saudi, berikan kepada orang yang sedang baca Quran. Lagi baca Quran. Assalamualaikum warahmatullahi hadiah. Sini, hadiah dari saya, hadiah. Dia taruh yang punyanya kerajaan yang di masjid, dia bawa yang punya zakat karena itu hadiah sifatnya personal. Yang dia baca yang mana? Yang punya kita. Kita yang lagi tidur, ngobak, meler, ngasih bikin pulau di bantal, sementara pahalanya dari negara lain, dari Turki, dari mana, bacaan kita, insya Masalahnya wakaf Quran sudah pernah berapa banyak? Pertanyaan lagi. Apakah cukup dengan itu? Kalau nggak cukup, kira-kira ibadah 24 jam cukup nggak? Oh, kapan kelarnya? Dan ibadah 24 jam gimana ceritanya? Saya ajarin Bapak Ibu ibadah 24 jam. Mau? Takut jalanin nggak? Gue lihat wajah-wajahnya sih kayak ragu-ragu deh. Tapi bisa kalau udah mau. Gimana caranya? Lihat surat yang ketiga ayat 31. Allah SWT menyatakan Alhamdulillah Malaysia itu in kuntum tuhibbuna Allah, kalau engkau ingin mendapatkan kecintaan Allah, fattabi'uni, itiba'lah kepada sunnah juga Rasulullah SAW. Itu perintah Allah. Maka apa yang terjadi sebagai sebuah konsekuensi? Ya, hadapakum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi setiap apa yang kita kerjakan mengikuti sunnah Rasulullah SAW akan mendapatkan kecintaan Allah sekaligus bonusnya dapat ampunan dosa. Dapat kasih sayang Allah, dapat ampunan dosa. Masya Allah. Jadi cuma masuk ke musyawarah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah wa maqfirli dzunubi wa nabi abdan rahmatut, dapat ampunan dosa. Keluar Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulillah wa maqfirli dzunubi wa nas'aluka min fadlik, pakai kaki kiri berlalu ampunan dosa. Sholat sunnah ampunan dosa. Saum ampunan dosa. Semua apa yang kita kerjakan ibadah 24 jam. Kira-kira pertanyaan saya adalah, kalau surat 9 ayat yang ke-100 itu tidak menghadirkan keridhaan Allah. Kita ingat nggak kita dapat keridhaan Allah? Gimana caranya? Ikuti dengan baik. Ittiba' bil ihsan. Kata Allah SWT, "Wasabiqul awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan." Yang menjalankan ittiba dengan baik. Ittiba dengan baik itu apa? Pakai ayat, pakai hadis, nasnya jelas, sumbernya kokoh.
kedudukannya kuat dan seterusnya, sehingga kita menjalankannya yakin bahwa ini bukan amalan yang sia-sia. Terus bagaimana caranya supaya memahaminya benar? Nih, kita pemahaman upgrading sunnahnya kita. Sunnah itu selama ini dipahami sebagai apa? Sunnah adalah sesuatu yang bila dikerjakan berpahala, bila tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kelas 3 SD itu, pemahaman kita SD itu. Tapi yang harus kita pahami balik lagi di surat 3 ayat 31 tadi. Sunnah adalah, kalau kita lihat surat 3 ayat 31 ya, sunnah adalah sesuatu yang kemudian jika dikerjakan mendatangkan rahmat, bila tidak dikerjakan kita tidak akan mendapat ampunan dari Allah. Nah, dari konsekuensinya jauh lebih mengkhawatirkan ini. Jadi nggak cuma sekedar ya nggak apa-apa mungkin masuk sunnah, justru karena sunnah kerjakan. Kerja malah wajib, bukan wajib. Kita ingin menghidupkan sunnah Rasulullah SAW supaya kita berampunan dosa, supaya kita dirahmati sama Allah. Jadi keinginannya jadi beda sekarang. Fokusnya kepada bagaimana kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah SWT dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, ketika Rasulullah SAW 24 jam ibadah tanpa berhenti, ibadahnya, akidahnya terus connect sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau 24 jam versinya Rasulullah SAW yang bisa kita tiru berapa persen? Yang bisa kita tiru dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang 24 jam itu, yang bisa kita tiru berapa persen? Saya ulang pertanyaannya. Dari 24 jamnya Rasulullah SAW ibadah kepada Allah tak putus 24 jam. Dari 100% yang Rasulullah SAW kerjakan itu kira-kira berapa persen yang bisa kita tiru? Ini kayak nggak ada orang ya. Berapa yang bisa kita tiru? Assalamualaikum. 50, Berapa? 30. Berapa? Berapa persen kira-kira berapa persen bisa kita tiru? 10%. 10%, hampir menghina Rasulullah SAW. Kalau itu masuk 10%, berarti Rasulullah SAW nggak bisa ditiru. Bukan kemampuan kita. Saya nggak nanya antum. Oh, Yang bisa kita tiru dari Rasul berapa persen? Wow, kan? Artinya antum mau nggak? oh. Karena nggak peduli sama antum, ya kenal aja. Silakan aja kalau mau. Tapi kalau mau bisa 100%? Bisa. Kalau mau kan? Kalau mau melewati tanpa azab karena azab kubur. Kalau mau kan? Kira-kira Rasulullah SAW pakai baju ada doanya ya? Apa doanya? Apa doanya, Bu? Apa doanya? Rasulullah SAW pakai baju ada doanya ya? Saya sudah pernah minta sama Bapak Ibu untuk install aplikasi apa doanya. Ada nggak di situ kira-kira? Doa, memakai pakaian, ada nggak? Kalau di Google kira-kira doa pakai baju ada nggak? Belum nggak? 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah ngajarin, dan sampai hari ini 2026 dan kita masih belum bisa baca doa pakai baju. Astagfirullah, ada. Kebayang nggak kalau kita kemarin pakai baju, Bu? Ibu pakai baju nih. Alhamdulillahilladzi kasani hada tauban wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Sepanjang ibu pakai baju, sepanjang kita pakai baju yang kita kenakan dengan doa, sepanjang itu pula Allah SWT menghadirkan ampunan dosa untuk kita. Apa pernah beruntung gitu? Tuh? Itu kalau kita nggak mau aja ngadu 10% nggak topan.
Rasulullah SAW itu semuanya bisa ditiru. Masalahnya kita nggak nyampe. Karena nggak ada keinginan untuk ngapusin dosa kita sendiri. Jadi kalau ditanya tadi berapa persen? Nggak berani juga jawab. 1%. Menghina itu. Saya nggak tanya Anda berapa di dunia, tapi Rasul SAW punya copycat itu berapa persen yang ditiru? 100% kalau kita mau. Balik lagi ke kita mau nggak? Jadi permasalahannya bukan pada Rasul SAW yang punya 100% model keren itu, tapi masalahnya ada pada kita. Kita mau menjadi orang yang tidak mau mampir ke kubur diazab, tidak mau mampir ke neraka diazab, maka mainnya main di atas, main level-level ketinggian aja. Dapat nikmat kubur, dapat nikmat akhirat. Pengennya begitu. Tapi kan ada effort. No bilang segalanya kan? Ya ada makan dia gratis. Sarapan gratis insya Allah gini-gini. Sarapan doang. Tapi begini maksud saya. Kalau ampunan dosa dari mulai bangun tidur ada doanya? Ada. Masuk kamar mandi ada doanya? Ada. Keluar rumah ada doanya? Bapak Ibu yang Allah SWT ketika kita baca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, setan manis. Ya sekian pakai berdoa lagi. Karena begitu seseorang mengatakan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, Allah langsung bilang kepada orang itu, aku cukupi kamu, aku lindungi kamu, aku jaga kamu. Jadi begitu kita Bismillahirrahmanirrahim, Allah nggak akan diganggu mau setan potong tuyul tahan tuh bau apa segala macam nggak ada dia. Sampai kemudian jadi sunahnya Rasulullah SAW. Jadi ketika minum kita lupa baca Bismillah. Begitu minum, culut, di tengah-tengah minum kita bilang Bismillahi awalu wal akhiru. Itu jin yang minum bareng sama kita muntahin. Jadi kalau mau ngeprank jin, baca doanya tengah-tengah makanan atau tengah-tengah minum. Maka kalau makanan ditutup dengan Bismillah, kita kan masak biasanya suka ada sisa. Tutup pakai dulu saja. Bismillah. Nggak punya tutup saja, enggak. Pakai garpu. Bismillah. Maka tidak akan nanti bisa makan. Kalau nggak ditutup, maka akan ada jin yang ikut makan. Yang tutup kita kenapa mesti dikedas 3 kali kata Rasulullah SAW? Karena ada jin yang tidur di situ. Kebayang nggak? Ada kamar-kamar yang sepi, ada kamar-kamar yang gelap. Apa kalau orang dia bilang keteng, hitam, nggak dinyalain lampunya, udah, pakai jadi sarang, malah lembab, bau, pengap, udah, makin senang. Tapi kalau diterangin, mereka nggak senang. Nah, hal-hal yang begitu kalau kita hidupkan semuanya model sunnah-sunnah yang begitu, pakai baju, semua kita lakukan. Pasti ada bagian yang kemudian membuat kita tidak ada celah untuk jin mengganggu kita, tidak ada celah Allah SWT tidak mengampuni dosa kita. Alias apa? 24 jam kita ternyata bisa kita hadirkan ampunan yang datang dari Allah SWT. Berupa apa? Kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dahsyat ampunannya. Tidak. Allah alam juga mudah-mudahan jadi perenungan buat kita sehingga kita memahami bahwa begitu banyak yang ketinggalan kita. Ini udah Ramadan yang keberapa buat kita, tapi ternyata tidak banyak juga yang bisa kita kerjakan sesuai dengan kedekatan kita dengan Rasul SAW. Karena ternyata bahkan NC-nya cuma 10% dari niru Rasulullah SAW gitu ya. Kita agak mirip juga karena tergocek sama kata-kata tadi. Saya balikin ke pembawa acara supaya kita bisa berbagi rahmat kepada Allah. Alhamdulillah. Terima kasih dari kita. Al-Ustaz Hamidul Jadari, cukup banyak ilmu dan hikmah yang telah kita dapatkan dari sesi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi bekal iman dan amal
kuliah kita dalam hari ini. Baik, untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Minta maaf ada yang ingin menanyakan, silakan. Itu dari belakang, iya. Mau nanya tapi lagi dulu. Baik, apakah ada yang bertanya? Ini kesempatan. Jadi mau ini jadi emang topik langsungnya menarik ya. Cuma ada kaki yang menjaga ya. Jadi kita sering melihat kalau pikiran abang atau saudara kita yang udah masih lah. ya kan. Nah, bisa nggak kita sebagai orang lain mohon ampunan untuk orang kita tuh. Jadi kita tahu mungkin kalau anak soleh kita orang tua mohon ampunan itu bisa. Jadi kalau saudara atau saudara itu kita bisa melakukan dan pihak almarhum itu. Baik. Satu lagi Ustaz, pertanyaan kedua terkait dengan waktu ampunan. Ada waktu yang apa? Istilahnya kalau kita ada keluarga yang meninggal kan kita akan memilih untuk bertobat. Dari di waktu para kuno atau ada kan waktu ampunan itu sudah tertutup di waktu bisa dibilang waktu kepepet gitu. Itu baik. Baik. Bismillah. Jadi yang pertama tadi adalah bicara tentang kalau misalnya ada orang meninggal, kemudian doa anak yang soleh, insya Allah bisa membantu. Tapi kalau orang lain bagaimana? Insya Allah bisa juga. Jadi misalnya kita, pernah dengar nggak? Ada khatib tiap Jumat biasanya Allahumma firli jamil muslimin wal muslimat, kena semua tuh. Al-ahya minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir, kena semua tuh. Seluruh dunia yang muslim. Satu server diampuni semua. Ada keluar biasaan bahwa kalau ini adalah bumi bulat. Sekarang ada yang lagi sholat subuh nggak? Kalau bumi bulat, sekarang ada yang lagi sholat subuh? Sholat subuh. Ada yang lagi sholat zuhur nggak? Ada yang lagi sholat zuhur. Ada yang sholat asar? Ada yang sholat asar. Ada yang sholat maghrib? Ada yang maghrib. Ada yang sholat isya? Ada yang sholat isya. Kapan berhentinya sholatnya? Buminya muter terus, mataharinya muter terus. Jadi kapan berhentinya? Sekarang ada orang lagi sholat, iya. Sholat sunnah, iya. Tahajud, iya. Duha, iya. Di bulan bumi yang lain. Kira-kira ada yang lagi tahiyat nggak? Ada. Bacaan tahiyat ada. Tahiyatu barakatuh salawatu thayyibah. Assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Terus Assalamualaikum wa ala ibadillahis. Berhenti gak doa itu? Gak berhenti doa itu. Satu-satunya agama yang doanya gak pernah berhenti cuma Islam. Sekarang begitu doanya. Doanya in every single second terus doanya. Jadi ampunan itu akan terus sampai kiamat, sampai hadisnya Rasulullah SAW mengatakan sampai kemudian ada orang yang hancurin Ka'bah karena tinggal dia doang yang kemudian ada di Ka'bah, dan di Ka'bah nggak ada azan, nggak ada yang sholat. Kebayang nggak? Sekarang lagi penuh sesak begitu, terus tiba-tiba nanti ada satu masa di mana nggak ada lagi orang sholat. Kayak apa degradasi moralnya? Kebayang nggak anak-anak pergaulannya kayak apa? Pakai jilbab, tapi gitu. Pacaran, gimana kita? Penghafal Quran santri-santri itu begitu lepas dari pesantren, bacaannya dibagus-bagusin,
Supaya apa? Supaya jadi imam besar dengan gaji yang lebih besar. Dulu kan, bukan Allah. Nah, doa-doa orang lain nyampe nggak? Seperti kita mendoakan Allah maafkanlah jangan muslimin nyampe. Gitu. Tapi persoalan saya begini, ketika kita mendoakan orang itu sudah punya modal apa? Yang kita bahas ini dia punya modal apa? Jangan-jangan kemudian mohon maaf, saya mengibaratkan dengan ember bocor. Kita kalau nimba pakai ember bocor itu kira-kira dapatnya apa? Dapatnya? Dapat basah doang. Dapat airnya? Dapat lah, tapi ya gitu tergantung kebocorannya. Kalau dia masih percaya sama zodiak, ada kesirikan. Sholat muda, hilang rahmat. Dan gajian nggak mau telat, hilang sholat telat mulu. Gimana? Baca Quran malas. Gimana? Jadi Indonesia banget nggak sih? Kita kepengen banyak dari Allah, tapi kita nggak mau effort. Apa? Makanan maunya enak murah, barang maunya bagus, gratisan. Kenapa? No. Jadi kalau kita kepengen jadi orang yang senantiasa didoakan sama orang, lakukan sesuatu yang membuat orang lain mendoakanmu. Kira-kira Imam Syafi'i banyak yang ngedon? Banyak Pak. Kira-kira Ibnu Hajar al-Asqalani banyak yang ngedon? Antum sudah punya karya apa untuk kemudian orang mendoakan antum? Buku apa yang sudah kita susun untuk kemudian bisa jadi lantaran doa orang untuk kita? Sudah bermanfaat apa gitu kepada orang lain? Jadi kalau itunya saja nggak ada, gini cerita aja. Ada satu bapak di Depok, saya nyebutnya Pak Kepuh. Beliau ini punya kebiasaan kalau pulang subuhan ke masjid, pulangnya baru jam segini, sekitar jam-jam 6:30 baru nyampe. Tiap pagi begitu wafat, apa yang terjadi? Yang datang itu orang-orang kecil sekitar kampung itu ternyata beliau keliling setiap pagi. Ada yang nggak punya duit diduitin, ada yang nggak punya telur dibeliin telur, ada yang nggak punya beras bawain beras. Tiap pagi keliling. Saya begitu dengar pengakuan dari tetangga luarnya yang di sekitar masjid itu, bilang gila ini repot anaknya, nerusin amal bapaknya repot. Dan saya bilang sama anak-anaknya, kalau antum nggak nerusin amalan Pak Sepuh nih, repot bapak besar. Makanya kita didik anak-anak kita, keluarga kita, orang-orang dekat kita, banyakin amal yang tadi itu, yang wakaf, segala sedekah, segala apa, dan macam-macam gencar itu, supaya manfaatnya ketebar dan kita bisa dapat feedbacknya. Nanti kan, sekarang dia kita wah untuk ini, mesti itu, mesti apa, segala macam dan seterusnya. Tapi nanti lihat hasilnya. Jadi kalau orang lain mendoakan, insya Allah nyampe. Kalau punya orang tua, kemudian kita baca Quran, minta sama Allah, ya Allah, kalau memang ada pahala dari apa yang saya baca ini, saya hadiahkan untuk orang tuanya. Terus ada yang meniatkan, kalau Al-Quran ini diwakafkan atas nama siapa, kan juga ada itu, wakaf atas nama siapa, sebentar. Jamaah di sini ada berapa? Kasih hadiah satu Quran supaya mereka bacanya Quran kita. Wah, berkah itu. Orang tua kita dapat. Atau apa saja lah yang kemudian membuat kita bisa dapat manfaat itu. Kajian-kajian begini minta rekamannya sama Dr. Agung, ditranskrip, bisa jadiin buku bisa? Bisa kalau mau. Jadi warisan buat anak-anak bisa? Bisa. Oh. Saya pernah datang ke
Cipete atau Cilanda ya, pokoknya dari situ. Itu saya datang ke rumah teman, ke Wayarham, terus dia bilang, ini amanah dari bapak. Bapaknya bikin catatan kajian selama dia ngaji. Kajian Ustaz Anu tanggal sekian, kajian terus ini kajian dikasih ini apa segala macam. Ada catatan kecil. Saya agak meragukan hadis ini buat atau tidak. Jadi ada catatan kecil. Yang itu begitu saya baca, wah, masya Allah warisan banget itu. Dan itu manfaatnya diambil dari orang yang terima buku itu. Jadi ternyata berulang-ulang sama anaknya. Diulang lagi, cetak lagi, itu disebut catatan kajian Bapak Anu, lupa namanya. Tapi luar biasa. Yang pertama. Yang kedua, ada nggak waktu terbaik untuk kita bertobat? Nggak ada. Seluruh waktu kita bisa jadikan sebagai waktu untuk bertobat. Waktu hujan begini, minta istighfar sama Allah SWT, bagus. Bahwa kemudian ada waktu-waktu afdol, adalah tempat-tempat afdol, silakan dimanfaatkan. Di antara dua azan, di antara dua khutbah Jumat, di antara pas hujan begini, di sepertiga malam terakhir, di sujud. Nah, itu banyak tuh kalau mau cari itu. Jadi ketika kita sujud tadi, sama bukan maksudnya ya, tapi berasa nggak saya lebih panjang sujudnya ketimbang kita sholat biasa? Berasa nggak? Karena saya libatkan dua orang tua kita dan untuk keluarga kita. Doa saya setiap sujud itu Rabbana firlana walidina. Itu nembusnya ke atas. Ya Allah ampuni dosa-dosa leluhur kami. Leluhur kami itu berarti kita semua yang di sini, yang saya imami, kena semua. Walidina itu kalau orang Jawa bilang tidak hanya orang tua kita, mertua kita, tapi eyang, buyut, cicit, cangga, utek-utek, gantung siwur, udah bawa itu terus. Kenapa? Walidina, yang kedua, saya minta surah 25 ayat 74. Rabbana firlana, Rabbana hablana dan azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Keluarga kita saya mintakan itu. Jadi hal-hal begitu kita kepengen supaya ada waktu-waktu yang memang khusus untuk itu. Jangan nunggu sakaratul maut. Bikin mintanya. Tapi kalau setiap hari kita nggak usah nunggu sakaratul maut, tapi setiap 24 jam kita adalah waktu untuk kita mendapatkan ampunan dosa, maka cuma satu cara hidupkan sunnah. Wah. Ada lagi? Ibu-ibu? Silakan. Dokumentasi kayak mau nanya ragu-ragu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tergelitik menangis, kita belum paham. Tadi kita bilang, cuma bertanya kalau doa, kita mohon berdoa dikabulkan. Itu keinginan Allah atau keinginan kamu gitu? Kan kalau kita berdoa dikabulkan bukan yang baca Allah juga gitu. Yang pertanyaan itu gitu. Oke. Baik. Silakan. Wassalamualaikum. Begini. Ketika tadi kan saya bilang kalau disegerakan hati-hati, itu bisa jadi istidraj. Permasalahannya kalau memang itu di waktu yang tepat Allah SWT memberikan itu memang waktunya kita dapat, berarti itu kehendak Allah sama keinginan kita disebarkan. Itu kayaknya misalnya haus itu secara sunatullah boleh minum enggak? Atau wajib? Wajib atau mubah? Mubah. Karena kita bisa haus, makan semangka bisa hilang hausnya. Jadi nggak wajib minum. Bisa makan semangka, ada buah pil bisa. Gelang muda bisa. Jadi ada bagian yang kemudian kalau Allah SWT sedang menyelaraskan antara kehendaknya Allah dengan keinginan kita, itu kita yang harus was-was. Jadi istilah bukan ya.
Jangan sampai kemudian kita merasa doa gue terkabul, kayaknya gue lagi doa anak soleh ini. Enggak, jangan. Itu jadi harus was-was juga. Jangan sampai kita masuk ke euforia dikabul. Jadi kalau bukan doa saya nih, mulai deh. Gitu, rusak ini kalau begitu. Nah, ketika Allah SWT menunda sesuatu karena tadi Allah SWT ingin menunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa daripada kita, dan kita menyadari betul bahwa ternyata setelah sekian lama baru sekarang kejadian. Ini cara yang Allah SWT berkata alhamdulillah ya Allah. Jadi lebih berasa ketimbang alhamdulillah diduluin. Kalau dulu dari awal, iya, dari dulu juga udah begitu, song. Tapi ketika diganti, nah ini bentuknya jadi yang kita nggak tahu, padahal Allah SWT sedang mengganti apa yang Allah SWT inginkan dengan kehendaknya yang sebetulnya sudah sesuai dengan keinginan kita, cuma formatnya beda. Dan di sini butuh contoh. Ya Allah, kalau punya duit 10 juta, saya mau ganti wallpaper sama pagar. Mintanya sama Allah. Sedekah 100.000 misalnya, di contohnya. Hari itu Allah SWT melihat ternyata kita celaka. Tapi karena kita sedang melakukan sunnah Rasulullah SAW, maka Allah SWT jatuh cinta kepada kita dan mengatakan kepada Jibril, Jibril, aku mencintai fulan. Maka Jibril menyampaikan kepada seluruh penduduk langit, Allah mencintai fulana. Itu bahasa orang motivasi, mestapung, semesta mendukung. Di perjalanan jalan lancar, lampu merahnya hijau terus lampu merah. Di tol orang minggir kita masuk, orang minggir kita masuk. Dapat mepet kontraflow, kosong, pos, nyaman aja pokoknya. Itu kira-kira kalau hari itu mestinya kena kempes ban, dipinggirin sama malaikat begitu. Enggak, bukan buat dia. Woi, ganti skenario, kata malaikat begitu. Berubah itu. Di kitanya kayak nggak ada apa-apa. Tumben jalannya bisa lancar. Tumben hijau terus jalannya. Tumben ini itu apa segala macam. Padahal Allah sedang merubah skenario yang hari itu 10 juta dalam bentuk kecelakaan. Dicabut sama Allah SWT. Kamu gak dapat 10 juta dalam bentuk wallpaper dan pagar, tapi kamu saya selamatkan dengan 10 juta itu dalam bentuk kesehatan walafiat. Kita begitu tanya, gimana jalannya? Ya biasa aja. It feels like nothing happen sama hidup kita. Kayak gak ada apa-apa. Kayak seolah-olah doa kita gak kabul. Tapi yang sedang terjadi, Allah SWT sedang memperbaiki kehidupan kita. Yang gak berasa itu adalah bagaimana anak kita nambah hafalan, bagaimana anak kita berakhlak, bagaimana pembantu kita gak nyolong, bagaimana wah itu panjang ceritanya itu. Yang kelihatannya gak kayak rahmat. Ada seorang guru di Mesir. Beliau ditanya sama muridnya, Syekh, engkau selalu mendoakan rahmat buat murid-muridmu dan murid-muridmu sabar. Ada yang jadi dokter, ada yang ini atau apa segala macam, terus pokoknya penuh rahmat. Ditanya balik sama muridnya, sedangkan engkau tidak tampak rahmat ada padamu. Marah beliau, berdiri. Apa yang kau maksud dengan ada rahmat pada hari itu? Apa karena rumah saya kecil? Apa karena rumah saya sempit? Apa karena saya nggak punya mobil? Karena saya rumah masih kontrak? Kau nggak tahu, istriku tidak pernah minta belanja sama uang, nggak pernah minta uang belanja ke saya. Itu rahmat buatku. Ada uang, kita belanja, kita makan, kita masak, kita makan. Kalau nggak ada makanan, kita masak. Aku rahmat itu. Jadi kadang-kadang orang melihat sesuatu itu dari kasihnya kita sendiri. Nah, yang tahu itu cuma Allah. Nah, gimana caranya kemudian antara keputusan Allah yang kita inginkan dengan bagian yang keputusan Allah yang tidak kita inginkan? Maka tadi pertanyaannya, mana yang lebih bagus kondisi? Yang terkabul atau yang tidak terkabul? Keinginan kita itu doa yang terkabul, jangan-jangan istidraj. Tapi doa yang tidak terkabul itu sudah pasti terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih. Allah. Jadi POV-nya
Memang harus dulu. Nanti ke Ramadan juga itu. Ramadan itu adalah waktu untuk memindahkan waktu makan atau apa? Kalau cuma mindahin waktu makan, ya udah, cuma dapat lapar sama haus. Tapi kalau kemudian kita lihat ini sebagai sebuah keberkahan, caranya Allah untuk kita mengumpulkan amal, untuk kita mendulang amal soleh, untuk kita menghidupkan sunnah. Wah, this is the time. Big deal. Masuk Ramadan, forget sama yang lain. Ini urusan saya sama Allah. Maka banyak orang yang kemudian meninggalkan urusannya di Ramadan. Ada tukang ketoprak sama gado-gado di Palang Semi di Karawaci. Itu setiap Ramadan pulang kampung. Iktikaf sebulan penuh, selesai Syawal baru dia balik jualan lagi. Ditanya sama orang situ, padahal enak banget dia kacang pakai mede, dicampur mede maksudnya, ada kacang panas ada mede. Jadi pokoknya enak lah gitu ya. Itu wah mantap lah pokoknya. Ya ternyata rupanya begitu ditanya, kenapa kalau Ramadan nggak ada? Mau nyari apa? 11 bulan saya sudah menikmati jualan ketoprak sama gado-gado saya. Masa ya sebulan Allah minta kita bareng sama Allah kita apa? Guys, dokter 12 bulan kita punya ya. Sebulan Ramadan nggak praktek gitu kira-kira. Belum nyampe ke situ kayaknya. Gimana kali kita mau coba gitu? Nggak berani gitu. Tapi ada orang-orang yang sudah sampai ke fase itu. Wah, so. Udah ya, cukup ya. Baik, jamaah, apakah Anda masih ada pertanyaan lagi? Silakan. Baca-baca lapar nih. Baik, kalau tidak ada lagi kita sama-sama tutup dengan kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian kajian subuh pagi ini. Saya mewakili panitia acara Musola Al-Isra mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh jamaah yang telah hadir dan berpartisipasi dalam infak maupun sedekah terbaiknya. Semoga Allah Ta'ala membalas dengan balasan yang terbaik dan senantiasa mempertemukan kita kembali di majelis ilmu selanjutnya dalam keadaan yang sehat, penuh semangat dan dalam ridhonya. Kami segenap panitia mengucapkan marhaban ya Ramadan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada khilaf atau terdapat kekurangan dalam membawakan acara ini. Itu semata-mata datangnya dari saya pribadi dan syaitan yang terkutuk. Dan saya beristighfar kepada Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul sudah ditutup ya. Maka wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.